sobat muda, bagaimana kabarnya? Amin. Kita tetap semangat memuji Tuhan kan? Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian kami, setiap doa-doa kami Tuhan. Dan bahkan kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati pada kami pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk. Lebih semangat lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Wow. Mari sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah. Ya Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah. Ya Tuhan, pujian, pujian. Ya Tuhan, kemuliaan bagi Dia selamanya, kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu selamanya. Tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap rancangan-Mu kami yakini akan indah Tuhan pada saat ini. Ucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Ya Tuhan, segala yang ku amin. kasih-Mu sempurna
Mari sama-sama katakan bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam ya hidup Tuhan. bersyukur. Kami bersyukur. Buat kasih setiamu ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, kami senantiasa mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita katakan dengan penuh ucapan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Ya Tuhan, kami mau belajar terus bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam. Katakan sekali lagi, buat kasih setiamu. Sekali lagi dengan iman katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Ya Tuhan, kami mau bersyukur akan kebaikan-Mu, akan perbuatan-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, buat kasih setiamu yang ajaib, kami menyembah-Mu Tuhan. Ini menakata nama-Mu. Mari terus sembah Tuhan yuk. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidupku, dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur, kami naikkan pujian kami padamu Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our
our God, and all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Mari sama-sama katakan, sing with me, how great is our God, and all will see how great. Mari sama-sama dengan semangat kita katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. You are great, oh Lord. How great is our God. Let's sing, name above all name. Name above. Yes, Lord Jesus, you are worthy, oh. Yes, Lord, our heart will sing how great. Once more time, let's sing, name above all names. You are on above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Mari sekali lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all to see how great is our God. Mari sekali lagi dengan semangat kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great you are great. Oh Lord Jesus, how great, all will see, and all will see how great. All will see, oh great, all will see how great. How great is our God. Ya Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, yang kami puji Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami, Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sekarang kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Urapi hati pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Sobat Joel yang dikasihi oleh Tuhan. Kakak percaya keadaan kalian baik-baik saja. Amin. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kakak sempat share ya tentang rapture. Nah, kita ini sedang masuk di dalam seri akhir zaman. Nah, kemarin waktu kakak bicara tentang rapture, kalian dapat sesuatu enggak? Kalau kakak berharap begini ya, bahwa rapture itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, dikatakan bahwa yuk, supaya kita bisa rapture, kita diminta untuk hidup kudus, takut akan Tuhan. Nah, ketika kakak sempat ngomong ya waktu rapture bahwa yuk kita fokus nih ya, supaya kita bisa rapture. Nah, kalau kita nggak rapture, nanti kita masuk penganiayaan besar. Kalau masuk penganiayaan besar, kakak mau bilang begini, belum tentu loh kita bisa lolos. Ya, karena itu sangat kakak boleh berkata ya, itu sangat mengerikan, sangat menyakitkan yang namanya penganiayaan besar itu. Jadi yuk, mumpung nih ya, kita masih ada waktu, rapture juga belum terjadi. Yuk, kita lihat hidup kita perhatikan hidup kita, apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan, atau hidup kita ya sudahlah kak, saya masih muda loh kak, gak apa-apa dong kak ikut orang-orang muda yang lain gitu ya,
Misalnya nih, gak hormati orang tua, free sex gitu ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau menghujat Tuhan, atau menyembah selain Tuhan gitu ya. Oh kan masih ada waktu Kak. Kakak boleh berkata gini, jangan coba-coba. Waktu ini sangat singkat. Nah coba kalian deh ikut di medsos gitu. Banyak kejadian-kejadian yang namanya seseorang dipanggil Tuhan itu dengan cara-cara yang tidak biasa gitu. Ada satu keadaan-keadaan yang tidak biasa. Nah kalau kalian ikut perkembangan, ya pastilah ya kalian ikut perkembangan informasi yang ada di dalam dunia ini. Itu sangat sesuatu yang mengagetkan. Dan coba kalian pikir ya, ini sekarang saya masuk di hari ini. Kok rasanya ya? Saya baru ngalami loh hari ini tuh beberapa waktu yang lalu. Artinya begitu cepat hari ini berjalan. Begitu cepat sesuatu itu bergulir yang namanya waktu itu ya. Kalau kakak sendiri sih sempat berpikir gini sobat muda. Waduh, apa waktu ini kita satu hari ini 24 atau hanya 18 jam? Kenapa? Karena ada hal-hal kok rasanya belum selesai kok sudah pindah hari. Gitu ya. Itu artinya Tuhan Yesus mau segera datang. Yuk. Kita mulai tata hati kita mulai mikir gini, aku ini hidup ini di bumi ini hanya sementara loh. Sebentar lagi saya harus menghadapi ya. Kakak dikasih tema, ya temanya namanya penghakiman. Nah semua orang ini akan berhadapan yang namanya penghakiman. Gitu ya. Bukan bilang gini, oh nanti saya kaya, orang tua saya sanggup. Nanti kalau saya masuk penghakiman, saya keluarkan sesuatu, duit atau kekayaan. Nanti deh saya sogok malaikat Tuhan. Cut. Kira-kira kalau saya ini masuk surga atau masuk apa gitu ya. Masuk ke dalam kekekalan yang kalau kakak sih suka ngomong pada diri sendiri gini. Saya mau masuk ke kekekalan yang ada AC-nya. Saya nggak mau masuk ke kekekalan yang nggak ada AC-nya gitu ya. Ini sesuatu yang kakak bilang gini, cobalah. Kalian berada dalam satu situasi keadaan yang panas gitu ya. Wah coba deh tahan beberapa saat, sanggup gak? Waduh ampun deh, angkat tangan nih. Surabaya beberapa waktu ini kan sangat panas gitu ya. Kondisi udara itu sangat panas. Nah kakak berpikir gini, beberapa waktu yang lalu gitu ya di gereja. Terlibat dalam pelayanan di lapangan gitu ya. Dan lihat aduh itu luar biasa panas gitu ya. Saya langsung ngomong kepada diri sendiri. Ini baru hawa yang tidak api gitu ya, itu rasanya sudah ampun-ampun deh. Apalagi yang namanya masuk ke dalam api neraka yang kekal. Ya, jadi kakak berkata gini, yuk kita atur hidup kita harus mulai mengambil keputusan. Kalau kalian sudah diantara Sobat Joel berkata gini, Kak saya sudah ambil keputusan loh Kak, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kakak berkata gini, yuk kita sama-sama terus. Kita terus sama-sama untuk memutuskan saya akan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup saya. Nah ketika kalian melakukan itu, kakak mau berkata begini, itu akan membawa kita sampai ke dalam kehidupan yang kekal, bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jadi sekarang kakak kembali ke yang namanya tema sharing gitu ya, yaitu penghakiman. Nah kalau bicara penghakiman kan berarti gini, ada sesuatu yang harus ada hakim, harus ada yang dihakimi. Jadi kakak mau bilang begini, kita ini termasuk orang-orang yang sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk nanti ketika suatu waktu kita ini berhadapan dengan namanya Tuhan sebagai hakim, kita semua ini berada bersama dengan Dia. Nah kakak baca yuk, penghakiman itu nyata atau enggak sih Kak? Penghakiman itu benar-benar ada atau enggak? Atau penghakiman itu sama penghakiman yang di dunia gitu ya? Enggak. Alkitab mencatat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, bunyinya gini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kakak baca ulang ya ayat tentang penghakiman. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan bunyinya gini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah dikatakan gini, manusia kita ini ya, Sobat Joel, kita ini ditetapkan mati hanya satu kali saja. Nah mungkin ada filosofi, ada pemahaman, ada pengajaran yang berkata begini, kematian itu bisa berkali-kali.
Ya kan, misalnya selama hidup baik orangnya gitu ya, kemudian dia mati meninggal, nanti dia masuk dalam satu posisi yang lebih mulia. Tapi kalau dia dalam hidup sebelumnya, hidupnya jahat, dia bisa jadi kecoa, dia bisa jadi cacing dan sebagainya. Nah kalau kita menganut paham itu, maka itu bahwa kehidupan itu bentuknya lingkaran, muter terus. Ya, siklusnya oke, mati, kemudian kalau baik dimuliakan gitu ya, jadi ciptaan yang lebih mulia. Kalau enggak bisa menjadi ciptaan yang lebih rendah lagi. Nah, tapi Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata bahwa kita ditetapkan mati hanya satu kali saja. Itu artinya kehidupan manusia itu seperti garis lurus. Garis lurus, dia akan berhenti di satu titik. Gitu. Nah, mungkin kalian bilang, Kak saya masih muda gitu ya. Oh hidup saya masih panjang Kak, masih lama. Kakak mau berkata begini, kematian itu seperti pencuri. Kematian, keadaan-keadaan tak terduga hari-hari ini itu seperti pencuri. Pernah enggak kalau pencuri gini ya mau datang ke rumah kita, dia WhatsApp kita. Kak Mary saya mau datang ya, tolong siap-siap. Kan tidak. Ya. Tidak ada pencuri atau satu keadaan yang tidak kita inginkan itu mengirim signal dulu, gitu ya. Tidak. Dia akan datang pada saat di mana dia harus datang. Nah, artinya begini, penghakiman itu pun akan terjadi. Nah, dikatakan gini, kematian kita hanya sekali. Dan sesudah itu kita masuk yang namanya dihakimi. Nah, Alkitab mencatat penghakiman itu dibagi ada menjadi dua bentuk pengadilan, yaitu satu pengadilan tahta putih dan dua pengadilan tahta Kristus. Jadi satu pengadilan tahta putih, satu pengadilan tahta Kristus. Nah kita belajar dulu ya tentang pengadilan tahta putih. Yuk kita baca dalam Wahyu 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Wahyu 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Kakak bacakan ayatnya yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi gini, pengadilan tahta putih, nah seperti yang kakak sempat terangkan dah ya, rapture, kemudian penganiayaan yang besar gitu ya. Kemudian kita berhadapan dengan yang namanya tahta putih. Gitu ya, ada tahta putih, ada tahta Kristus. Nah, ketika kita bicara tentang tahta putih, itu adalah semua orang yang meninggal itu diperhadapkan dengan satu pertanggungjawaban tentang hidup yang kita jalani. Contohnya gitu ya, kalian tidak bisa berkata begini, Sobat Joel, Kak, nanti kalau saya berhadapan tahta putih atau tahta Kristus putih, saya akan bilang begini, yang jawab nanti mama saya, atau yang jawab nanti koko saya, yang jawab nanti om saya, apa-apa, enggak bisa. Setiap kita akan dinilai berdasarkan kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, itu yang menentukan hasil keluarnya keputusan di tahta putih. Jadi tahta putih itu menentukan posisi kita di dalam kekekalan. Apakah seseorang yang berada di dalam tahta putih itu masuk di dalam kekekalan bukan di dalam api neraka, atau dia masuk surga. Jadi ada yang namanya begini. Kalau Sobat Joel pernah masuk di pengadilan gitu ya, mungkin nemani orang ya, jangan berurusan dengan pengadilan gitu ya. Sebisa mungkin atur tata hidup kita supaya kita tidak terlibat sama yang namanya hukum. Karena aduh tolong ya, kakak berharap kalian jangan sampai terlibat dengan yang namanya hukum. Jadi ketika seseorang berhadapan yang namanya pendakwa dan didakwa, itu akan dibuka. Ya,
Di hari sekian, jam sekian kamu ada di situasi ini, apa yang kamu lakukan, ini yang kamu lakukan. Nah kalau si orang tersebut melanggar, maka akan muncul hukum. Kamu melanggar pasal sekian dari hukum ini, dan kemudian ketika pelanggaran itu terjadi, maka ada sanksi yang turun. Ada vonis yang diturunkan. Nah demikian juga dengan pengadilan tahta putih. Setiap orang akan dibukakan apa yang dia alami, apa yang dia lakukan selama hidupnya. Dan mulai dicocokkan, dia melanggar enggak hukum yang mana, dia melanggar enggak dalil yang mana. Kalau ketiga dalilnya banyak yang dia langgar, maka dia akan diputuskan, divonis sebagai bersalah dan kemudian masuk ke dalam kekekalan yang namanya neraka yang kekal, bukan sorga yang kekal. Jadi tahta putih itu serius menentukan posisi seseorang yang berhadapan dengan tahta putih, yaitu di dalam kekekalan. Dan kemudian juga tahta putih itu memisahkan antara kambing dan domba. Kalau kalian perhatikan kambing gitu ya, kambing itu tuh suka nanduk gitu ya. Pokoknya dia suka nyerang gitu ya, gitu ya. Kalau domba itu cenderung, saya mau bilang itu binatang yang tidak berdaya gitu ya. Pokoknya dia akan diem aja ya, dia akan diem. Kalau tanduknya domba kan begini ya, kalau tanduknya kambing kan ke depan gitu ya. Nah, ketika seseorang memiliki karakter seperti kambing gitu ya, ya maaf ya ini hanya karakter, bukan kakak berkata Sobat Jo enggak. Seseorang yang memiliki karakter seperti kambing, enggak bisa dinasehati, enggak bisa diomong. Belum selesai ngomong, seseorang belum selesai ngomong, orang yang memiliki karakter kambing itu langsung nanduk, tidak mungkin, tidak bisa gitu ya. Atau ketika orang tuanya menasehati dia akan berkata, tidak mungkin, tidak boleh, tidak masa sih, tidak sempat mikir, tidak mau mikir. Nah itu yang namanya memiliki karakter kambing. Nah kalau karakter domba, kita dikatakan bahwa domba itu mendengar suara gembalanya. Dia mendengar gitu ya. Dia mengerti apa yang dimaksud. Jadi domba itu mudah tersesat kalau tidak ada gembala. Nah kita ini sebagai anak-anak Tuhan diumpamakan sebagai domba. Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan gitu ya, baik itu melalui pemimpin kita, gembala, orang tua kita, firman Tuhan gitu ya. Saya mau bilang, kita ini mudah tersesat. Makanya kita butuh gembala, baik itu gembala agung yaitu Tuhan Yesus atau para pemimpin, orang tua kita, mungkin koko kita, kakak rohani kita, bapak ibu rohani kita, itu supaya kita tidak tersesat sehingga kita tidak berhadapan dengan tahta putih gitu ya. Karena ketika terjadi pembelahan gitu ya, kita mulai dibuka dan ternyata wow, kamu ini masuk golongan kambing. Jangan ya. Yang ketiga bagian dari tahta putih yang itu adalah pemisahan lalang dan gandum. Nah, kalau kita nanam gandum, kemungkinan lalang bisa tumbuh. Tapi kalau ada benih lalang, ada kebun lalang, itu tidak ada yang namanya gandum. Jadi semua orang yang dalam hidupnya ketika ada firman Tuhan dalam hidup kita, itu kadang-kadang kan kita harus berjuang. Kita harus mencabut lalang gitu ya. Lalang itu salah satunya ya, itu mudah sekali terbakar. Ya, dulu kakak sempat pelayanan di daerah Kalimantan gitu ya. Ada tuh kami harus melewati namanya ladang lalang, itu tinggi-tinggi dan kering. Nah, hamba Tuhan di sekitar itu berkata gini, Mer, kalau kamu mau lewat daerah lalang itu jangan pada musim kering. Nanti kalau ada orang tidak sengaja menjatuhkan puntung rokok, maka kamu akan terjebak di dalam api karena kering dan mudah sekali terbakar yang namanya lalang. Jadi ketika iman kita gitu ya, pengikutan kita kepada Kristus adalah seseorang yang mudah menyala-nyala bagi Tuhan gak apa-apa gitu ya. Tapi mudah emosi, mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak oke ya, yang kotor, yang najis gitu ya. Mudah sekali, kalau kakak bilang begini, mudah sekali terprovokasi gitu ya. Cepat berkata-kata gitu ya, lambat berpikir. Nah itu kita seperti lalang, mudah sekali nyala. Nah orang yang mudah sekalinya menyala gitu ya, itu akan menghanguskan dirinya sendiri gitu. Nah di dalam proses pengadilan tahta putih itu dipisahkan, ya, gandum dan lalang. Gandum itu menghasilkan,
mendatangkan kebaikan, tapi lalang tidak. Gitu ya. Jadi kakak mau bilang, kekristenan kita sudah bangun iman kita. Mungkin ada di antara teman sekitar kita itu sifatnya seperti lalang. Kakak mau berkata gini, yuk lari. Tinggalkan temanmu yang sifatnya seperti lalang. Karena engkau juga akan terbakar. Engkau akan berubah sedikit demi sedikit. Karakter gandum itu berubah menjadi lalang. Mudah terbakar, mudah sekali. Tidak mudah emosional. Wah ini begini aja, oh ya kita langsung tidak berpikir gitu ya. Tidak mencoba merenungkan lebih dalam. Tidak coba berkata baik, memikirkan benar salah gitu ya. Langsung pokoknya saya mau. Itu karakter lalang. Jadi pengadilan tahta putih itu memisahkan. Nah, buat kita anak-anak Tuhan ada kabar baik. Ada yang namanya pengadilan tahta Kristus. Nah keren kan? Walaupun temanya pengadilan tahta Kristus, tapi itu baik. Jadi kita karena pengikut Kristus, maka kita akan dihakimi juga di dalam perhitungan, di dalam pemahaman sebagai pengikut Kristus, kita juga berhadapan dengan namanya pengadilan tahta Kristus. Yuk kakak baca di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 bunyinya gini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ternyata kehidupan kita ini ya, kehidupan kakak, kehidupan sobat Joel. Ternyata ada sesuatu yang kita harus lakukan. Waktu kita melakukan sesuatu, kita menerima akibat dari yang kita lakukan. Nah, pernah ya kakak ngomong sama seseorang gini, kalau kita meninggal kita masuk kan sama-sama dong kak, semua sama-sama enak gitu ya, semua sama-sama ya, yang sama-sama ke gereja, yang sama-sama pelayanan, yang sama-sama berarti sama dong ya kak gitu ya. Dia mendapat posisi yang sama dengan kita atau kita punya posisi sama dengan dia. Saya mau berkata begini, Tuhan itu memberi upah buat setiap orang apa yang kita kerjakan. Kita melakukan hal yang baik, kita dapat upah mahkota. Kita dapat kita mengerjakan hal yang jahat atau dalam terjemahan lain itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan gitu ya. Kita juga mendapat ganjaran. Nah, mungkin kalian bedanya apa sih kak gitu ya dengan tahta putih. Nah ketika kita dengan masuk di dalam tahta Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, ada kalanya gini ya, kita masih bergumul gitu ya. Kita terima Tuhan Yesus, terus tiba-tiba ya ada teman kita gitu ya, mencengkalkan gitu ya, tiba-tiba kita awas ya kamu ya gitu ya, awas gitu ya. Nah mungkin tidak cukup waktu buat kita untuk mengubah karena gini, kelahiran baru itu roh kita yang diperbaharui gitu ya. Cuma jiwa kita itu butuh mengalami pembaharuan akal budi setiap hari. Jadi dikatakan gini, melakukan hal yang baik dan yang jahat. Jadi ketika kita sedang bergumul dengan jiwa kita supaya mau melakukan hal yang baik, nah disitulah Tuhan melihat kita, upah kita itu seperti apa. Jadi bukan begini, oke, saya sudah ke gereja, maka saya akan mendapat upah, gitu ya. Saya sudah lakukan, iya, tapi selalu akan dilihat motivasi. Apalagi yang tidak ke gereja, apalagi yang mungkin sobat Joel yang orang tuanya mungkin bilang gini, jangan dulu ya, jangan dulu ya, nih jangan dulu beribadah ya, oke lah karena masalah kesehatan. Mungkin ada orang tua kalian, orang tua ya oma opa ya di rumah, jadi mama berkata gini, jangan dulu gitu ya, tapi bisa nonton secara online. Nah online aja enggak, datang juga enggak. Kakak mau berkata gini, terus nanti kalau diperhadapkan dengan tahta Kristus ya, apa yang terjadi? Jadi yuk, kita ini memperhatikan hidup kita. Ketika engkau memiliki iman kepada Tuhan, perhatikan juga ibadah kita. Karena ibadah yang kita lakukan baik secara online gitu ya, ngikutin secara online maupun hadir secara onsite, itu akan membantu kita memiliki iman. Sehingga waktu kita melakukan sehari-hari,
yang kita kerjakan di dalam Kristus adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, salah satunya kita menghasilkan buah roh, kita melahirkan buah pertobatan, kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, itu kita melakukan hal yang baik. Nah, waktu kita melakukan hal yang baik, dikatakan apa yang kita lakukan itu patut menerima upahnya. Jadi buat orang percaya, kehidupan kita, sahabat Joel dan kakak hari-hari ini apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, motivasi kita itu dinilai Tuhan. Dan itu menentukan pahala kita ketika kita berhadapan dengan Kristus di dalam tahta Kristus. Iya dong, masa orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu ya, doanya sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya, penyembahannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, terus sama upahnya sama orang yang udah doa kayak, udah saya mau makan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus terima kasih, mau tidur berkata Tuhan Yesus terima kasih ya, belum amin sudah tidur, ya masa upahnya sama? Tidak, upahnya berbeda. Dan kalian jangan berimajinasi ya sudah ya, yang penting saya masuk surga. Saya mau bilang, yuk kita masih ada waktu. Amin. Kita masih ada waktu untuk mendapat pahala yang lebih besar. Waktu kita berhadapan dengan tahta Kristus. Tuhan bilang, ini hambaku yang setia, kepadanya aku berkenan. Kata hamba itu bukan bicara tentang pendeta, hamba Tuhan yang melayani di mimbar, baik itu jadi penginjil, jadi guru, jadi gembala, bukan. Hamba Tuhan adalah setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita adalah hidup yang selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya kita disebut sebagai hamba Tuhan. Yuk, kakak mau minta kalian merenungkan bahwa hidup ini hanya sesaat, kematian, kekekalan itu tidak ada batas waktu. Jangan sampai ketika kematian itu sudah menghampiri, kita sudah berhadapan dengan tahta, masuk di dalam penghakiman, kita berkata, aduh, kenapa aku mau balik, tidak ada waktu untuk kembali. Jadi selama masih ada waktu, selama kasih karunia, Roh Tuhan masih terus ada dalam hidup kita. Yuk berjuang supaya hidup kita pada saatnya kita mendapat upah. Kakak baca Roma 8 ayat 1 berkata gini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi penghukuman itu tidak ada, tapi kita akan masuk di dalam penghakiman tahta putih, penghakiman Kristus di mana kita mendapat pahala. Kenapa? Karena kita di dalam Kristus. Yuk, mulai merenungkan firman Tuhan. Pilihan mau masuk di dalam tahta putih atau berada di dalam penghakiman tahta Kristus, itu keputusan kita. Tapi kakak berharap, yuk kita belajar untuk rapture, kita mengatur hidup kita supaya kita rapture, dan ketika pengadilan tahta Kristus, engkau dan saya mendapat pahala. Sehingga waktu kita dapat pahala, kita dapat mahkota, dan kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Yang bukan hanya, masuk surga, tidak. Ada sesuatu mahkota upah yang luar biasa. Kayak contoh, ketika kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada orang tua kita, maka Dia pasti memberi sesuatu di luar apa yang kita inginkan. Dia mungkin mengajak kita, Dia memberikan kita hadiah, Dia memberikan kita perkenanan yang tidak pernah kita pikirkan. Apalagi Bapa kita di sorga. Yuk, mari sama-sama kita mengejar pahala, kita mengejar untuk berbuat benar, mengejar sesuatu seperti melakukan untuk Tuhan. Engkau sobat muda kuliahlah seperti untuk Tuhan dengan nilai-nilai yang baik. Sobat muda yang kerja, yuk kerja dengan nilai-nilai yang luar biasa. Supaya kita ketika kita diperhadapkan dengan tahta Kristus, kita mendapat pahala yang besar. Yuk kita doa. Aba ya Bapa, terima kasih Engkau baik dan sangat baik. Mari terus terangi hati kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh terus mengatur hidup kami, bahwa suatu saat penghakiman itu akan menghampiri kami. Dan kami berkata kami mau berdiri
di hadapan tahta Kristus, di mana kami siap menerima pahala ketika kami terus hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Hamba-Mu mengangkat tangan dan hamba-Mu berkata, mari tolong sobat muda ya Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan batin, mereka yang sedang berada dalam persimpangan, mereka yang mungkin melihat pertemanannya itu lebih enak dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mungkin melihat kok kehidupan teman yang bertentangan dengan firman Tuhan, kok baik-baik saja keadaan dan kok kelihatan asik. Hamba-Mu mengangkat tangan buat mereka. Hamba-Mu berkata, berikan kekuatan biar Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu mewahyukan mereka tentang kehidupan, bahwa kehidupan ini akan sampai kepada satu garis akhir. Dan mari selama kami masih di bumi, kami ingin menentukan kami arahnya kemana. Apakah kami akan berada dalam penghakiman tahta putih atau kami berada di dalam penghakiman tahta Kristus. Dan hamba-Mu secara khusus berdoa, mari Roh Kudus bantu Sobat Joel ya Tuhan, untuk kami terus jalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami akan menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu percaya berkat dari Allah Bapa dan berkat dari anak-Mu Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.